Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Hayo, siapa yang berani jalan keluar tanpa parfum? Rasanya hampir gak ada ya, apalagi cewek. Cek deh isi tasnya kalau nggak percaya. Parfum udah dianggap sebagai fashion esensial yang dibutuhkan banyak orang. Bahkan kalangan atas rela ngeluarin duit jutaan cuma buat beli parfum yang wanginya unik, enak, dan menebar kesan mewah. Sebut saja merek terkenal dunia, kayak Dior, YSL, Chanel, Bulgari, dan lain-lain. Pertanyaannya, parfum itu asalnya dari mana? Dari apa? Dan siapa sih yang punya ide bikin parfum? Bisa kepikiran aja gitu. Yuk, intip sejarah, proses pembuatan, dan jenis-jenis parfum di video Nisa Story kali ini. Sebelumnya tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya. Loncengnya juga aktifin, biar selalu update info unik dan menarik dari channel ini. Parfum udah ada sejak ribuan tahun lalu pada masa Mesir kuno dan Mesopotamia, yang bentuk awalnya adalah dupa. Aroma dari hasil pembakaran dupa inilah yang dimaksud parfum. Sedangkan kata parfum sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu perfumus atau perfume. Per artinya melalui, fumus atau fume artinya asap. Lalu orang Prancis dalam bahasa mereka memberi nama parfum, yang artinya melalui asap. Tokoh tertua pembuat parfum dunia adalah Taputi, yang meracik parfum dari bunga, minyak, dan kalamus, dan mencampurnya dengan air sebelum disuling dan disaring beberapa kali. Pada zaman itu, parfum digunakan untuk ritual keagamaan tertentu atau untuk upacara pemakaman, contohnya Mesir kuno. Lalu menyebarlah budaya ini ke Tiongkok, Yunani, Roma, dan beberapa negara Timur Tengah. Setiap kebudayaan menggunakan jenis parfum yang berbeda, sesuai jenis tanaman yang tersedia di wilayah mereka. Parfum dalam bentuk cair pertama kali dikembangkan oleh Yunani kuno, tapi melalui penyulingan yang dikembangkan oleh orang Arab. Ilmuwan Muslim seperti Jabir Ibnu Hayyan, Al-Kindi, dan Ibnu Sina juga turut serta mengembangkan parfum. Contohnya Ibnu Hayyan, yang meracik parfum dengan teknik ekstraksi wewangian lewat distilasi uap, yang menghasilkan cairan parfum jadi lebih banyak. Bahkan pada abad 9 ditemukan buku karya Al-Kindi berjudul Book of the Chemistry of Perfume and Distillations, yang berisi lebih dari 100 resep parfum, salep, dan obat, berikut dengan cara pembuatan dan alat yang diperlukan. Melalui riset menyeluruh dan eksperimen, Al-Kindi menggabungkan berbagai tanaman untuk menghasilkan aroma parfum yang berbeda-beda. Kemudian di abad 10, Ibnu Sina menemukan teknik penyulingan uap air menjadi minyak esensial, lalu memperkenalkannya sebagai metode pengobatan. Kalau sekarang namanya aromaterapi. Sementara perkembangan parfum di Eropa sendiri dikenal lewat jalur perdagangan, melalui transaksi bahan parfum dan rempah-rempah dengan pedagang muslim. Teknik pembuatan parfum dari bangsa Arab ini menginspirasi komunitas ilmuwan di budaya barat selama abad ke-14. Pada abad 17, dunia parfum berkembang pesat, terutama di Perancis. Mereka menggunakan parfum untuk mengharumkan bau badan dan lingkungan. Di Inggris pun parfum sangat terkenal pada masa pemerintahan Elizabeth I. Karena sang ratu nggak bisa memaklumi bau, maka semua tempat umum dikasih wewangian. Dulu sih cuma bangsawan aja yang pakai parfum buat menghadiri acara tertentu. Namun perlahan mulai menyebar dan semua masyarakat pun memakainya. Masuk abad 18, eau de cologne menjadi awal perkembangan pesatnya parfum dunia. Cologne menjadi inovasi baru yang ditemukan di Perancis. Inovasi ini berasal dari campuran rosemary, neroli, bergamot, dan lemon. Dibuat dalam berbagai bentuk, seperti bentuk cair untuk campuran air mandi, sebagian untuk obat kumur, dan bisa juga disuntikan langsung pada kulit. Perubahan besar pun terjadi di abad 19, di mana produksinya memakai bahan kimia untuk menciptakan aroma wangi modern. Temuan ini berhasil membuat parfum menciptakan berbagai jenis wewangian baru yang lebih mudah dan tahan lama. Chanel 05 adalah parfum pertama yang diracik dengan menerapkan prinsip kimia modern dan pertama mengandung sintetis.
Dan akhirnya Prancis menetapkan dirinya sebagai pusat parfum dunia. Lalu muncullah perusahaan-perusahaan parfum yang memproduksi aroma khasnya sendiri. Sebenarnya banyak banget metode pembuatan parfum modern, tapi yang paling umum adalah dengan penyulingan. Dibuat dengan campuran bahan kimia alami seperti ekstraksi minyak esensial dari tanaman dan bahan sintetis. Dan tahu nggak sih, bahan parfum yang paling mahal berasal dari zat yang diproduksi dalam sistem pencernaan paus sperma, yaitu ambergris. Tahap pertama, penguapan. Bahan tanaman buat dapetin wanginya itu ditempatkan dalam air mendidih sampai melepaskan minyak atsiri, lalu menguap bersama uap. Setelah uap dan minyak terkondensasi, minyak akan terpisah dari air dan dapat dikumpulkan. Butuh ribuan kilo bunga untuk mendapatkan 1 kilo minyak atsiri. Itulah kenapa parfum harganya mahal banget. Lalu minyak itu diencerkan dengan alkohol yang juga berfungsi sebagai fiksatif, memberi wewangian efek tahan lama dengan menunda penguapan. Kemudian dibiarkan terendam dalam pot tembaga atau stainless steel khusus sebelum didinginkan untuk memungkinkan partikel lilin mengendap. Setelah itu, barulah proses penyaringan dan siap dikemas. Wangi parfum itu ada tingkatannya guys. Kalau kamu beli parfum, pasti nemu tulisan EDP atau EDC di kemasan botolnya. Ini menunjukkan tingkat ketahanan parfum, mulai dari yang paling tinggi esensial oilnya hingga yang terendah. Harganya tentu mengikuti ya, yang paling tahan lama wanginya adalah yang paling mahal. Extrait de Parfum. Extrait de Parfum adalah yang paling murni dari semua jenis parfum, dan kandungan alkoholnya juga paling rendah. Konsentrasi minyak esensialnya yaitu 20-30%. Kalau soal harga nggak usah ditanya deh, udah jelas paling mahal dan menjadi kasta tertinggi dari semua jenis parfum. Wanginya bisa sampai 2 atau 3 hari nempel, bahkan lebih. Extrait de Parfum cocok banget dipakai buat hangout bareng temen, meeting, atau kumpul acara keluarga. Karena wanginya elegan dan tahan lama meski dipakai saat aktivitas padat. Eau de Parfum. Konsentrasi esensial oil di parfum jenis ini juga tinggi, yaitu 15-20%. Aromanya lebih tahan lama, meskipun kamu pakai dalam aktivitas padat seharian di luar ruangan. Otomatis harganya mahal juga dong, tapi lebih terjangkau lah ya dibanding Extrait de Parfum tadi. Aromanya elegan, mewah, dan bikin betah. Eau de Toilette. Tipe parfum ini ada di peringkat 3, yaitu konsentrasi esensial oilnya antara 12-15%. Daya tahan wanginya masih oke lah, antara 3-4 jam. Eau de Toilette itu aromanya ringan dan jadi pilihan banyak orang. Harganya ada di tengah-tengah, gak terlalu mahal, gak murah juga. Eau de Cologne. Jenis cologne ini sih yang paling rendah esensial oilnya dibanding yang 3 tadi. Cuma 2-4% saja. Tapi bukan berarti nggak bagus ya, cuma daya tahan wanginya aja yang nggak lama. Lumayan lah ya bisa tahan 2-3 jam. Eau de Cologne biasanya dipakai untuk menjaga tubuh tetap segar. Ini wajib dibawa kemana-mana sih, karena memang fungsi utamanya buat kulit tetap segar dan wangi. Harganya lumayan murah. Eau Fraiche. Kalau diterjemahkan, Eau Fraiche artinya fresh water, dan merupakan jenis parfum paling ringan. Meski kandungan minyak esensialnya cuma 1-3% aja, tapi kandungan alkoholnya juga rendah. Juga Eau Fraiche lebih banyak mengandung air, cocok buat dipakai olahraga biar badan tetap wangi. Aromanya sederhana tapi segar, meski wanginya cuma bertahan 1 jaman aja. Kalau mau tetap wangi, ya kamu harus semprot lagi. Parfum jenis ini adalah yang paling ramah di kantong. Meskipun murah, tapi wanginya nggak murahan. Simple, menyegarkan, dan cocok juga buat kulit sensitif karena mengandung banyak air. Murahnya dapat, wanginya juga dapat. By the way, jenis parfum kamu yang mana nih? Sekalian rekomendasiin parfum yang wanginya enak dong. Komen ya. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. Next, bahas apa lagi?